Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan aktivitas aku sepulang kerja. Jadi ini aku langsung mampir ke pasar tradisional untuk belanja kebutuhan stok kulkas. Karena minggu ini anak-anak udah mulai sekolah, jadi pasti tambah repot ya. Makanya ini aku mau stok kebutuhan stok protein hewani di kulkas. Nah, ini aku lanjutin aktivitasnya pas sampai rumah aja ya. Jadi ini Pak suami langsung aja ngebantuin aku buat ngebersihin ikan. Ikannya ini sebetulnya udah dipotong-potong ya oleh penjualnya. Jadi Pak suami tinggal ngebersihin bagian dalam perut, kemudian juga bagian luarnya ya. Sementara aku itu mau nyiapin bumbu untuk perikanan ini, karena ini beli ikannya sekitar 3 kiloan. 1 kilonya adalah ikan nila, kemudian 1 kilonya ikan patin, dan 1 kilonya lagi adalah ikan lele. Ini adalah stok untuk 3 harian ya, jadi nanti kalau misalnya bosen makan ikan, bisa di antara sela-sela hari itu diselingin dengan telur atau tempe dan tahu. Tadi sih pengen beli stok protein hewaninya langsung buat kebutuhan seminggu, tapi aku mikirnya nanti pas pulangnya untuk ngebersihinnya itu badan udah capek ya, karena kan pulang kerja gitu. Jadi ya udah deh 3 kilo aja dulu. Nanti next kalau sehari atau 2 hari ke depan itu bisa belanja lagi untuk nambahin stok proteinnya. Nah, itu di lantai aku habis milih-milihin untuk bumbu dapur yang udah kering. Karena waktu aku stok sedikit agak banyak bumbu dapur, kemudian sayuran, itu pas hari libur kemarin ya, niatnya mau masak rajin, tapi ternyata aku itu kurang enak badan ya, karena kan walaupun libur, itu aku masih tetap kerja di rumah ya, menyelesaikan pekerjaan kantor gitu. Yang di video sebelumnya pernah aku ceritain ya kalau aku ngedrop. Makanya nggak dimasak, terus akhirnya ujung-ujungnya pas aku cek hari ini itu ada beberapa yang kering. Tapi masih bisa dipakai kok untuk bumbu dapurnya. Paling lengkuas atau laos, karena pas beli bumbu dapurnya itu aku nggak pilih yang muda ya, karena kan ya dalam satu kemasan harganya 2.000 isinya udah berbagai bumbu dapur gitu. Jadi udah tua lah istilahnya ya laosnya itu. Jadi makanya ya kering. Kalau masih muda sih mungkin bisa kita iris-iris ya, kemudian disimpan di freezer. Nah, ngomong-ngomong ini ikannya udah selesai dibersihin Pak suami. Aku mau marinasi dulu dengan jeruk nipis. Tadi aku beli jeruk nipis, kemudian juga dikasih garam gitu. Nanti ditunggu hingga 15 menitan ya minimal, baru dicuci bersih. Dan aku mau bumbuin sama beberapa bumbu ya, karena ini kan mau aku bagi-bagi untuk apa aja ya ikannya. Karena kalau digoreng melulu itu kan kita bosen ya, kadang anak-anak juga bosen walaupun ikannya beda-beda. Nah, jadi ini yang pertama aku bikin bumbu untuk digoreng. Aku mau bagi 6 ya, 6 porsi untuk ikan 3 kilo ini, yaitu untuk digoreng. Dan satunya lagi itu nanti ada yang mau dibakar, kemudian juga ada yang mau dipepes. Ini bumbu kuning biasa ya, kayak bawang merah, bawang putih, kunyit, kemudian aku kasih juga jahe sedikit supaya dia nggak bau amis, terus dikasih dengan ketumbar, sama aku kasih dengan sedikit kemiri ya. Nah, ini habis itu aku aduk-aduk ya. Ini aku pakai tangan ya selanjutnya, karena kalau pakai sendok ini agak sulit ya biar ia tercampur rata gitu. Biar bumbunya ini kena semua ke ikan-ikannya. Nah, ini aku mau diamin dulu beberapa menit ya, nanti baru aku mau masukin ke dalam wadah food container. Nah, ini lanjut aku mau ngeblender lagi bumbu juga buat ikan yang sebagiannya yang buat dibakar. Jadi yang buat dibakar ini aku tambahin cabai keriting merah ya, supaya pas dibakar itu agak rada-rada ada rasa pedes-pedesnya dikit, kayak ikan bakarnya masakan Padang ya. Terus bagian ikan lelenya kebetulan 1 kilonya itu dapat 7 ekor, jadi yang 3 ekornya itu aku mau bikin ikan lele bakar juga, jadi sekalianlah bumbunya ini ya.
Sementara ikan patinnya tadi sebagian buat digoreng, sebagiannya lagi buat aku pepes. Nah, bumbu pepesnya kan mirip-mirip ya dengan bumbu ikan bakar gitu, cuman nggak pakai ketumbar aja. Jadi ini ikannya sengaja aku variasi ya, karena jarang kami itu beli ikan yang terlalu banyak gitu ya, karena bosenan kalau misalnya mau digoreng-digoreng terus. Makanya ini aku variasikan ya. Nah, ini udah selesai aku ngechopper bumbunya, jadi ini aku mau langsung campurin ke ikan-ikannya ya. Tadi itu beli ikan nilanya itu beli 1 kilo, tapi sayang ya yang untuk dibakarnya ini ukurannya agak sedikit kecil. Cuma nggak apa-apa lah ya buat sekali makan, misalnya buat makan siang aja, nanti malamnya itu mikir lagi, kalau pengen ikan lagi ya ini tinggal dibakar atau yang tadi tinggal digoreng. Tapi kalau misalnya bosen ikan ya bisa masak telur atau masak tempe dan tahu. Ini sengaja bumbunya aku banyakin ya, apalagi untuk pepes patinnya nanti, jadi sengaja biar enak. Kalau pepes itu kan biasanya kita makan ikannya sekaligus juga ngambil bumbu-bumbunya. Kalau udah dibikin bumbu seperti ini ya, ini tinggal kita simpan aja di freezer. Nanti pas kita mau masak, ini kita taruh di chiller supaya ikannya nggak beku lagi, bumbu-bumbunya juga udah nggak beku gitu, dan tinggal kita masak. Jadi kan lebih praktis ya. Oke lanjut, nah ini aku mulai keluarin untuk wadah food container yang mau aku gunakan. Jadi ini biasa kalau lagi nggak diisi ya ini bisa penuh ya untuk wadah food containernya. Belum lagi yang di kitchen set atas itu masih banyak ya. Tapi kalau lagi rajin ngisiin kulkas ini semuanya pada kurang ya wadah-wadah ini. Tadinya pengen sekaligus belanja langsung buat kebutuhan 1 minggu ya, bila perlu buat 2 minggu. Cuman karena aku udah kecapean pulang kerja, terus mikirnya pas pulangnya kan ini mau diolah ya, jadi nanti waktunya lebih lama. Ini aja nyiapin bumbu sampai tadi Pak suami ngebersihin ikannya lumayan lama sih. Jadi kelihatan di video mungkin cuman beberapa menit, tapi aslinya sih ini sekitar berapa jam ya. Pokoknya 2 jaman lah paling enggak ya. Nah ini aku udah prepare untuk wadah-wadahnya, karena ini aku mau juga buat video buat Instagram atau TikTok ya. Jadi ini aku tata dulu untuk wadah food containernya. Oke baiklah, nah ini ikan-ikan yang tadi udah aku marinasi dengan bumbu, aku mau masukin ke dalam wadah food container. Untuk wadah yang pertama, ini aku isi dengan ikan patin, dan ini bumbunya nggak pedes ya, karena ikan patinnya ini mau aku goreng. Kepalanya itu ada satu yang mau digoreng ya, karena kakak Gali itu suka bagian kepalanya. Sebetulnya sama sih, aku juga suka bagian kepala ya, entah itu ikan patinnya mau dipindang atau mau digoreng. Walaupun kata orang kalau digoreng itu kepalanya nggak ada dagingnya ya, tapi tetap aku suka ya. Nah di wadah food container yang kedua itu diisi dengan ikan nila yang juga buat digoreng. Jadi ikan nilanya tadi beli 1 kilo itu 2 ekor ya, yang ukuran dapat 2 ekor. Nah ini di food container yang ketiga diisi dengan ikan lele. Nah ikan lele yang ini juga mau digoreng. Jadi khusus untuk wadah marinasi yang pertama ini adalah untuk yang digoreng-goreng gitu ya. Untuk ikan lelenya ada 7 tadi, dan 4 ekornya untuk digoreng, 3 ekornya nanti buat dibakar. Nah ini yang buat dibakar ya. Jadi ini bumbunya merah. Biasanya aku ngebakar ikannya itu pakai grill pan ya. Nah, tapi kali ini nanti aku coba mau bakar pakai air fryer ya. Supaya lebih kering, katanya juga matangnya lebih cepat. Oke, lanjut. Nah, ini ikan patin yang buat dipepes. Nah, untuk yang buat dipepes ini ada sekitar 5 atau 4 iris ya, aku lupa. Karena 1 ekor ikan patin itu dipotong-potong, dibagilah menjadi 2 bagian ini. Kayaknya sih ada sekitar 5-an ya, 5 potong.
Nanti untuk pepes ikan patinnya itu paling tinggal kita tambahin bumbu yang lain ya, kayak misalnya kita kasih sedikit asem atau juga kita kasih dengan kemangi, nanti batang serai juga supaya lebih wangi pada saat kita mau kukus. Untuk wadah food container yang terakhir tadi itu diisi dengan ikan nila yang buat dibakar juga. Nah, ini aku tutup dulu wadah food containernya. Alhamdulillah udah selesai food prep stok protein hewani buat 3 hari ya. Entah itu 3 hari berturut-turut atau enggak, pokoknya disesuaikan aja dengan selera pengen makan apa nanti ya. Nah, habis ini itu aku rehat sejenak ya, karena ini udah menjelang sore dan lanjut habis itu aku masak menu untuk makan malam langsung. Jadi kebetulan di kulkas ada sisa stok kentang. Jadi aku mau bikin sambal aja ya untuk menu hari ini. Jadi sambal kentang sama ikan nila goreng ya, yang sebagian tadi aku sisihkan untuk makan hari ini. Ini aku langsung goreng ikannya aja yang udah dibumbuin tadi. Aku goreng 4 biji ya, sesuai dengan jumlah orangnya. Nanti kalau misalnya kurang ikannya ya udah kita tambahin dengan telur atau juga goreng tempe ya, karena ada stok tempe di kulkas. Nah, ini untuk persambelannya. Jadi ini aku tumis-tumis saja 2 bawang sama cabai yang udah dicoper. Ini juga aku nggak pakai cabai yang tadi aku beli hari ini ya. Jadi ini aku gunain cabai stok lama, makanya ini udah agak sedikit kering ya cabenya, tapi alhamdulillah masih bagus. Jadi masih ada juga yang masih seger ya. Jadi yang kering itu hanya beberapa. Ini enaknya sambal kentangnya pakai ati ampela ayam ya, atau juga misalnya ditambah dengan pete. Pasti mantul banget. Cuman karena nggak ada stoknya di kulkas ya udah deh seadanya aja. Ini juga udah enak kok dan ini juga cepet habis ya. Makannya ngulang-ngulang jadinya. Nah, ikan goreng sudah, sambal kentang udah, tinggal sayurannya. Ini aku mau bikin sup oyong, kebetulan ada sayur oyong di kulkas dan aku campur dengan wortel dan ini aku mau bikin sup. Nah, di kulkas juga ada stok udang sedikit ya sama kepala udang. Jadi kepala udangnya itu aku mau ambil kaldunya untuk bikin sup ini. Cuma ini video proses masak sup oyong dicampur dengan wortel dan udang itu nggak aku videokan dari awal ya, karena nggak tahu kenapa kayaknya udah kerepotan banget gitu pas masak. Nah, ini pas udah jadinya aja. Untuk bumbu supnya ya seperti bumbu sup pada dasarnya. Nah, itu aku tambahin juga dengan sohun. Cuman kalau sup udah ditambahi dengan sohun itu harus cepat-cepat langsung dimasak ya, biar dia nggak medok atau mekar gitu. Nah, ini dia ada udangnya sedikit, kemudian tadi itu kepala udang yang udah aku ambil kaldunya. Alhamdulillah. Nah, kiranya selesai masak menu makan malam hari ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.